Perkenalkan, nama saya Tanti Octavia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai internal control. Learning objektif dalam internal control terbagi menjadi beberapa objektif, diantaranya pertama kita melihat definisi dari internal control itu sendiri, kemudian apa saja yang perlu diidentifikasi dalam melakukan internal control. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengidentifikasikan resiko dalam internal control. Definisi internal control adalah bagaimana perusahaan melakukan pengukuran terhadap proses operasional yang terjadi dalam perusahaan. Akan dilakukan pengukuran terhadap proses efisiensi dan efektivitas yang berjalan di dalam perusahaan, apakah sudah tercapai atau belum. Proses internal control dibagi menjadi beberapa tujuan utama. Di antaranya adalah kita ingin melihat efektivitas dan efisiensi yang terjadi dalam proses bisnis perusahaan. Kemudian kita juga akan melihat laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan sebagai cerminan dari proses operasional yang berjalan. Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada strategi awal perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya untuk melihat apakah proses operasional yang berjalan sudah sesuai dengan prosedur ataupun ketentuan hukum yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Karena apabila proses operasional tidak sesuai dengan prosedur, maka akan ada sanksi yang akan diterima oleh perusahaan. Dalam internal control, kita akan membagi beberapa proses utama. Yang pertama adalah control environment. Control environment kita akan melihat dari sisi internal yang terjadi dalam perusahaan, berfokus pada proses bisnis yang berjalan dalam perusahaan, sehingga bisa dipastikan proses operasionalnya dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kedua adalah risk assessment, di mana kita melakukan pengukuran terhadap resiko yang dihasilkan dari masing-masing operasional yang dijalankan. Yang ketiga adalah kegiatan pengkontrolan aktivitas. Pengkontrolan aktivitas ini merupakan tanggung jawab dari pihak manajemen, di mana pihak manajemen harus memastikan proses operasional yang dijalankan sesuai dengan approval yang telah dilakukan oleh pihak manajemen itu sendiri. Yang keempat adalah information dan communication. Information dan communication berhubungan dengan informasi ataupun data apa saja yang dibutuhkan dalam proses operasional yang berfungsi sebagai bukti dalam internal control. Proses yang kelima adalah monitoring, di mana kita akan melihat secara keseluruhan sistem apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan apakah sudah sesuai dengan proses operasional yang berjalan. Secara standar, tipe dari kegiatan internal control terbagi menjadi 5 tipe. Pertama adalah autorisasi, di mana kita memastikan bahwa pengguna yang akan masuk ke dalam sistem adalah pengguna yang memiliki hak ataupun wewenang yang telah ditetapkan di awal. Yang kedua adalah kita melihat dari performance review. Performance review didasarkan pada kinerja yang dilakukan oleh karyawan apakah sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal. Yang ketiga adalah information processing control, di mana informasi yang diproses dalam kegiatan ini harus sesuai dengan peraturan ataupun prosedur yang ada dalam perusahaan. Yang keempat adalah physical control. Physical control ini akan dilihat secara keseluruhan proses operasional yang berjalan dalam perusahaan, apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima adalah pembagian kewajiban ataupun pembagian hak akses dalam sistem ataupun aplikasi yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Klasifikasi internal control akan terbagi menjadi 3, diantaranya kegiatan preventif, detektif, dan korektif. Preventif di mana kita melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam operasional bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah detective control. Detective control ini, dari proses operasional yang berjalan, maka kita akan melihat secara keseluruhan kira-kira kesalahan apa saja yang mungkin akan terjadi pada proses operasional ataupun menyalahi prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga adalah corrective control, di mana kita melakukan perbaikan dari kesalahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Sekian materi dari pertemuan 3. Terima kasih.